Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2011. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second, terutama Toyota Avanza. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita mencari mobil second. Dari tampilan fisik, yang pertama itu kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Nah, mobil yang bagus dia tongkrongannya lurus simetris, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus untuk bagian bodi yang perlu kita perhatikan, yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Itu yang pertama. Jadi kita pastikan bahwa nutnya itu dia presisi, simetris. Nah, terus habis itu berikutnya kita perhatikan adalah bodi dari mobil. Jadi bodi dari mobil dia akan memantulkan bayangan objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita periksa secara sekeliling mobil, kita pastikan dia bayangannya itu dia lurus, tidak bergelombang ya, seperti itu. Nah, hal-hal lain juga perlu kita perhatikan, baik kaca, terus lampu, semua komponen-komponen yang lain, velg, ban, ini juga bannya juga masih tebal. Nah, kita perhatikan sekeliling mobil, kita pastikan kita cek secara keseluruhan bagian luar mobil. Nah, apabila kita sudah yakin mobil ini cocok dengan kriteria yang kita cari, berikutnya kita periksa di bagian dalam mobil. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang saya coba buka mobil. Nah, oke. Kita coba masuk ke dalam mobil ya, oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita periksa adalah aroma dari kendaraan. Jadi jangan sampai kita mendapati mobil yang aromanya berbau apek, berbau tidak sedap, karena ada kemungkinan indikasi banjir. Nah, terus habis itu yang berikutnya kita periksa adalah di bawah kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard ini tidak ada karat, terus habis itu tidak ada bekas-bekas lumpur. Nah, pedal juga kita periksa karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, terus habis itu kita periksa juga di bawah-bawah masing-masing jok. Pastikan bahwa bawah joknya itu tidak ada karat atau juga tidak ada bekas-bekas lumpur. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, kita rasakan bagaimana posisi duduk di kendaraan ini. Terus habis itu juga kita periksa juga panel-panel instrumen yang ada di kendaraan. Terus habis itu juga plafon kita perhatikan juga. Terus habis itu juga jok juga kita perhatikan. Nah, dia joknya ini masih bahannya fabric ya, kain, seperti orisinilnya. Terus kondisi juga masih bagus, warnanya warna beige ya. Oke, jika kita pastikan bagian dalam sudah aman, cocok. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita periksa dulu bagian mesin ya, ruang mesin. Pastikan level oli, kondisi oli, terus level coolant, kondisi coolant. Terus rembesan juga kita perhatikan di mesin juga, terus di kolong-kolong mobil juga kita perhatikan. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, oke. Coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, sebentar saya kecilin dulu radionya, oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikanlah startnya itu jreng ya, jadi tidak tersendat. Apabila mobil tersendat, ada kemungkinan bisa di engine mounting, bisa jadi di dinamo starternya bermasalah atau akinya sudah swak. Nah, terus habis itu juga getaran yang mesin yang masuk ke dalam kita perhatikan dengan kita pegang setir. Kita pegang setir, kita rasakan duduknya, getarannya itu harus minim. Karena apa? Kalau getarannya berlebih, ada kemungkinan di engine mounting bermasalah atau mesin pincang, atau bisa jadi ada hal-hal lain yang mengganggu sehingga mesinnya bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita periksa di kilometer. Nah, mobil ini kilometernya di 68.000. Kilometer 68.000 tangan pertama. Jadi untuk ukuran mobil
di atas 10 tahun, berarti rata-rata nggak sampai 7.000 km per tahun pemakaiannya. Jadi masih cukup sedikit pemakaiannya. Nah, kita pastikan juga ada service recordnya. Oke, nah di sini dia ada service recordnya. Jadi servis berikutnya ini sudah hampir servis sih, di 68.000 nanti servis berikutnya. Nah, di Avanza ini juga masih lengkap ya. Jadi buku servis Toyota juga masih ada, terus buku manualnya juga masih ada. Nah, dia servis rekor Toyotanya mulai dari baru sampai terakhir di kilometer 47.000. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pastikanlah mobil ada servis rekornya. Karena apa? Karena kilometer gampang sekali diturunkan atau di reset. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah ternyata kita ketipu seperti itu. Oke, nah berikutnya coba kita periksa mesinnya. Nah, ini untuk buka kap mesin. Nah, dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract ya. Oke. Nah, ini kita periksa juga. Door trim juga masih aman, masih bagus. Nah, ini bahannya juga bahan fabric ya, kain. Nah, ini coba kita buka dulu power window-nya. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, di sini. Karena apa? Karena sealer itu apabila sudah tidak ada, berarti mobil kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealernya itu rusak, ada kemungkinan pintu sudah direparasi. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di mesin. Nah, Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, mesinnya ini sama persis dengan kembarannya Daihatsu Xenia yang 1300 cc. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, yang pertama kita lihat ini adalah di apron. Apron adalah besi yang memanjang di depan. Nah, kita pastikan bahwa apron itu tidak bekas ketokan, tidak bekas cat ulang. Nah, terus habis itu juga kita pastikan di samping-samping juga. Samping, sasis juga kita perhatikan. Jangan sampai ada bekas ketokan atau cat ulang. Nah, terus habis itu juga di ini kita mesin juga ada sealer ya. Sealer juga kita pastikan bahwa sealernya itu aman. Seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil dia bekas banjir, yang pertama kali kita periksa apakah ada bekas karat ya, karat atau bekas lumpur yang ada di komponen metal dari mesin. Nah, terus habis itu berikutnya untuk memastikan mesin aman, bagus ya secara sekilas, itu yang pertama dari ritme suara mesin. Jadi dia ritmenya itu beraturan. Terus habis itu yang kedua juga getaran mesin itu, dia kalau mesin yang bagus dia getarannya sangat minim ya, seperti itu. Nah, pastikan juga di ini karena dia menggunakan fan untuk pendingin ya, pastikan fannya itu berputar secara kencang dan normal. Oke. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, coba kita tutup mesin. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, istilahnya ini mobil sejuta umat ya, yang yang sudah terkenal dengan keawetannya, terus bahan bakarnya juga relatif irit, terus habis itu perawatannya juga mudah dan murah karena Toyota ada di mana-mana dan hampir semua bengkel bisa menangani Toyota Avanza, mungkin menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang coba kita periksa bagaimana posisi duduk di baris keduanya ya. Oke. Nah, kita coba masuk. Nah, ini saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat sekitar 4 jari ruang kaki. Nah, terus ruang kepala masih dapat sekitar mungkin 7 jari ya, 7 jari. Terus habis itu juga dia joknya juga masih bagus, dia pelipatannya 50-50% bisa dilipat ke depan, ada senderan kepala 2. Terus habis itu dia sudah AC sudah double blower ya, dan kita periksa juga AC juga masih dingin seperti itu. Nah, di sini ada cup holder ya, cup holder 1 sama ruang penyimpanan terbuka. Di sini ada kantong ya 2 di masing-masing jok depan. Terus di sini ada cup holder 2 ya. Nih cup holder 2. Nah, oke. Terus di sini kita periksa juga ada cup holder 1 sama ruang penyimpanan terbuka. Nah, ini door trim juga masih bagus, masih rapi. Ini bahannya juga bahan kain yang bagian sininya. Nah, sealer di pintu juga kita periksa. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus seperti itu. Nah, dia sudah dilengkapi dengan child lock. Oke.
Oke, nah sekarang kita tutup. Nah untuk buka bagasinya ini kita harus dari depan ya, atau pakai kunci. Nah ini buat tuas buka bagasi, ini tuas buat buka bensin ya. Oke, nah sekarang kita coba periksa bagasinya ya. Oke, bagasi kita periksa. Nah ruang bagasi ini buat dua tas kecil sih masih masuk ya di sini. Oke, nah ini joknya bisa dilipat ke depan. Apabila dilipat dapat space bagasi yang lumayan besar. Dia sudah seatbelt sudah di baris ketiga juga sudah ada. Oke, nah kita periksa juga mobil bekas nabrak atau enggak dari sini. Sealer di pintu kita periksa, dia masih aman. Oke, nah Avanza ini sudah lengkapin dengan ini wiper belakang juga sudah ada, parkir sensor juga sudah ada. Terus habis itu, nah untuk memeriksa mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih keluar embun dari knalpot ya, embun air seperti itu. Oke, nah berikutnya kita periksa di pintu sebelah sini ya. Oke, nah door trim juga masih aman, dia bahan fabric juga masih aman. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa, sealer di pintu kita periksa juga masih aman. Di sini ada child locknya. Terus ini adalah tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Oke, kiri belakang. Nah ini tampilan dashboard ya, dashboard secara keseluruhan seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut di pintu sebelah sini, depan sebelah kiri. Door trim masih aman, masih bagus, dia bahan fabriknya juga masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman. Oke, masih aman. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Nah sekarang coba kita masuk ya. Oke, nah pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan beberapa hal, yaitu di setir. Nah karena kehausan setir ini berbanding lurus dengan pemakaian, dia setir kulit jeruknya juga masih aman, masih bagus. Terus habis itu juga di sini buat pengaturan lampu semua kita periksa ya, lampu-lampu semua sign. Terus habis itu ini juga buat wiper kita periksa semua. Nah dia AC juga kita periksa, di sini AC juga masih dingin. Nah ini tipnya masih orisinil ya, jadi masih menggunakan kaset bawaan dari mobilnya, juga masih berfungsi secara normal. Nah di sini ada laci penyimpanan terbuka, di sini buat lampu hazard, di sini ada jam digital, di sini buat naro kartu ya, kartu e-tol dan sebagainya. Nah di sini pengaturan AC-nya ada dua, di sini untuk kecepatan AC dan di sini untuk suhu AC. Di sini buat ada colokan rokok, bisa berfungsi sebagai power outlet. Di sini ada asbak. Ini ada penyimpanan terbuka, dia manual ya dengan 5 percepatan. Ini rem tangan. Nah di sini juga ada penyimpanan terbuka kecil. Nah di sini ada penyimpanan tertutup. Seperti itu, penyimpanan tertutup ya, kelihatan. Oke. Nah, kita juga bisa periksa di sini nih, apabila ada bekas lumpur atau karat, ada kemungkinan mobil terkena banjir. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Sini ada laci penyimpanan terbuka. Seperti itu satu, dan di sini juga ada laci penyimpanan terbuka. Ini juga bisa buat botol sih, naruh nih kiri dan kanan. Oke, sun visor, ada cermin sebelah kiri. Sebelah kanan belum ada cermin, tapi ada buat naruh dokumen di sini ya. Oke, ini lampu baca, dia spionnya belum ada pengaturan kesilauan. Oke, nah mungkin ini saja ulasan tentang Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2011. Nah apabila berminat dengan mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit kami cantumkan di video ini. Nah terus habis itu pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, bisa. Terus ada rekanan kami juga yang bisa melayani pembelian dengan kredit syariah. Nah terus apabila kita mencari mobil second, pastikan kita harus bisa test drive mobil. Kenapa? Karena dengan kita test drive mobil, kita bisa melihat bagaimana kondisi mesin, terus kaki-kaki, terus koplingnya, perpindahan gigi, terus power steeringnya, pengeremannya, semua kita bisa tes. Terus juga ini karakter mobil ini sesuai nggak dengan yang kita inginkan, cara mengemudinya bagaimana, pas atau tidak. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas, jadi kita bisa puas untuk test drive mobil seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol,
Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Jangan lupa juga diklik lonceng ya buat notifikasi agar bisa menerima video-video kami yang lainnya ya, yang baru seperti itu. Jangan lupa juga lihat stok-stok kami yang lainnya di playlist stok yang tersedia. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second, terutama Toyota Avanza. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.